Hello everyone, Pungki here. Welcome to Jalan-Jalan Backpacker. Di video ini aku akan cerita pengalamanku berangkat backpacking ke 7 kota di 3 negara, Vietnam, Kamboja, dan Thailand selama hampir sebulan. Ini akan bisa ngasih pengetahuan tentang proses berangkat backpacking itu kayak apa sih, persiapannya gimana, terutama kalau durasinya agak panjang gini. Aku yakin banyak orang yang pengen traveling kayak gini dan penasaran beda nggak sih sama traveling kalau misal cuma 2 atau 3 hari gitu. Nanti juga akan ada tips-tips yang mungkin bisa dicontek dan diterapkan kalau kamu mau traveling. Di sini aku akan bahas budget, transport, backpacknya, packingnya, dan beberapa hal lain juga yang perlu diperhatikan dalam backpacking kayak gini. Backpackingnya ini kemarin jalurnya pertama dari Hanoi. Dari Hanoi itu sempat ke Cat Ba Island. Di Cat Ba Island itu untuk ikut tour Halong Bay, terus balik ke Hanoi lagi. Terus naik pesawat ke Dalat. Ini jaraknya agak jauh. Kalau naik kereta itu harganya bisa sama atau bahkan lebih mahal dari naik pesawat. Terus dari Dalat ke Ho Chi Minh City, terus ke Phnom Penh. Dari Phnom Penh ke Siem Reap. Siem Reap ini tempat Angkor Wat berada. Habis itu ke Thailand, ke Bangkok. Itu tujuan terakhirnya. Perjalananku ini budgetnya tergolong low budget, tapi bukan yang paling murah banget. Jadi kalau misal ada hal-hal yang bisa membantuku menghemat energi atau menghemat waktu, walaupun itu mungkin bukan yang paling murah banget, kalau masih masuk budget, itu kadang aku akan memilih opsi-opsi yang seperti itu. Di budgetingku sebelum berangkat, aku ngitung-ngitung untuk 28 hari di 7 kota ini, tiap kota, tiap destinasi bisa beda-beda ya habisnya. Harga wisatanya bisa beda-beda. Di sananya aja, tidak termasuk 3 kali naik pesawat, itu sebelum berangkat aku perkirakan akan habis 9 juta. Itu dalam keadaan aku nggak beli oleh-oleh apa-apa ya. Kalau ditambah pesawatnya, naik pesawat 3 kali, berangkatnya, terus di sana ada 1 trip antar kota yang naik pesawat, sama pulangnya, itu pesawatnya total kemarin aku habis 3,3 juta. Ya untuk travelingnya di sana perkiraanku habis 9 juta, dan ternyata waktu sampai di sana, itu aku habis pas 9 juta sampai H-2 sebelum aku balik ke Indonesia. Aku travelingnya itu 29 hari. Hari ke-29 pagi itu udah jadwal pulang. Dan di hari ke-27 itu budget sekitar 9 juta itu tercapai. Jadi aku ada 1 hari yang molor di luar budget. Dan di hari terakhir itu aku nuker duit ekstra, cuma buat sehari di sana. Tapi terus aku berpikir, ya udah sih ya, nuker duit agak banyak sekalian buat beli oleh-oleh. Ya, jadi sepanjang selama backpacking itu sekian lama aku sukses menata duit supaya cukup hemat dan sesuai budget yang direncanakan. Tapi di hari terakhir itu aku habis 700 atau 800 ribu dalam 1 hari. Aku juga berencana bikin video terpisah bahas tentang budgetnya dengan lebih detail per negara, per kota malahan. Jadi untuk gambaran umum dulu aja, butuh sekitar 9-10 juta untuk backpacking 1 bulan di Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Budget segitu itu tingkat kenyamanan dan kepuasannya bagus. Ada area-area yang harus hemat, tapi juga ada area-area yang bisa cukup longgar ya. Di aspek tertentu, kayak penginapan misalnya, itu aku hampir selalu nginep di dorm room di hostel. Jadi bisa hemat. Cuman ada 2 malam yang aku nginep di private room gitu. Tapi itu pun juga sebenarnya private room sharing, tapi waktu itu cuma ada aku, jadi serasa pakai private room. Terus sama aku sekali, sebenarnya booking dorm room, tapi dorm roomnya ternyata penuh. Dan aku dapat upgrade, dapat ruangan sendiri 1 malam. Lumayan. Itu pun yang private room tadi itu juga murah ya. Itu cuma sekitar 130 ribu Vietnamese doang kalau nggak salah waktu itu. Jadi nggak sampai 100 ribu rupiah. Kalau dorm room lebih murah lagi, itu 50-60 ribu rupiah semalam. Kalau tempatnya kayak hotel tapi punya dorm room gitu, karena dia juga punya kolam renang, itu paling harganya juga semalam 70 ribu atau 80 ribu, which is lumayan kan. Beberapa juga udah termasuk breakfast. Untuk penginapannya, yang 6 hari pertama aku sudah booking dari sebelum berangkat lewat Agoda. Sisanya aku booking sambil jalan di sana, karena setelah 6 hari pertama itu jadwal pindah-pindah kotanya agak fleksibel. Kalau misalnya besok aku pengen stay di kota itu, ya aku stay
Kalau besok pengen minggat ya aku minggat gitu. Waktu di sana booking hostelnya juga selalu lewat Agoda. Aku pakai Agoda karena praktis, pilihannya banyak yang murah. Bisa pay at the hotel, jadi bayar waktu kita sudah sampai di hotelnya di sana. Dan registrasinya nggak perlu punya kartu kredit. Yang perlu diperhatikan mungkin kalau di Agoda itu harga yang tertera di awal ketika kita search itu harganya belum termasuk pajak gitu ya. Harga yang harus dibayar beneran biasanya nanti akan sekitar 110 sampai 120% dari harga yang tertera. Penginapannya itu walaupun di hostel itu jadi cukup nyaman ya. Walaupun hemat tapi kenyamanan travelingnya tidak terganggu sama sekali. Wow, ada kolam renangnya. Fancy. Selama di sana aku juga tidak banyak keluar dana untuk transport di dalam kota. Karena aku emang suka jalan kaki, suka jalan-jalan gak jelas. Di area lain budgetnya bisa cukup longgar, kayak misalnya di kulineran. Aku di sana bisa kulineran dengan puas. Emang gak makan di restoran-restoran mewah banget juga ya. Tapi street food dan makanan-makanan khasnya itu di sana aku bisa nyobain dengan puas. Di beberapa destinasi aku juga bisa ikut paket tour yang enak. Biasanya aku ikut tour yang paling murah sih. Tapi itu biasanya juga nyaman-nyaman aja. Going on this Mekong Delta tour. Yeah, really excited. Can you guys say hi to the camera? Hi. So it looks like I have friends. Terus misalnya waktu di Angkor Wat, begitu sampai penginapan, aku langsung ngobrol ngejak turis lain untuk joinan tuk-tuknya, transportnya keliling Angkor Wat-nya. Are you taking picture of her? Taking picture of her? Everybody. Itu bisa bikin lebih murah like 5-10 dolar kalau barengan kayak gitu dibandingkan kalau sendirian. Emang menarik sih ya, mencari balance di mana kita bisa mendapatkan harga yang murah tapi kepuasan dan kenyamanannya tetap terjaga dan kita tetap bisa traveling dengan asik-asik aja. Ini juga bisa dibilang tips traveling yang penting menurutku. Kalau emang pengen low budget, itu boleh mengincar yang low budget, tapi jangan terlalu hemat-hemat banget juga. Karena itu bisa bikin kenyamanan dan kepuasan travelingnya terganggu. Juga jangan terpaku dengan traveling stylenya orang lain. Misalnya kamu melihat orang lain bisa dapat harga segini, bisa dapat harga segini, nggak usah insecure. Kebutuhan kita saat traveling bisa beda-beda. Standar kenyamanan kita juga beda-beda. Selera tempat tujuan dan gaya traveling kita juga bisa beda-beda. Jadi tetaplah perjalanan sesuai dengan keinginanmu seperti apa. Aku berangkat dari Jogja, naik kereta ke Jakarta, dan pesawatnya dari Jakarta itu ke Hanoi dengan transit di Kuala Lumpur. Tiket pesawatnya aku belinya nggak terlalu jauh-jauh hari banget, tapi juga nggak terlalu mepet. Karena waktu itu aku baru perpanjangan paspor juga, jadi beli tiketnya nunggu paspornya selesai waktu itu. Beli tiketnya aku sekitar 2 atau 3 minggu sebelum keberangkatan kayaknya. Aku berangkat itu sekitar akhir bulan, pasportku tuh baru selesai awal bulan itu gitu. Harga tiketnya aku beli itu bukan yang paling murah banget, tapi masih tergolong murah. Harga normal, jadi bukan promo apa gimana gitu. Dan aku berangkatnya juga naik Air Asia, which is emang bukan maskapai paling murah ya. Waktu itu Jakarta Hanoi naik Air Asia, tiketnya 1 juta, pas 1.040.000 apa ya. Ya aku bayar. Itu udah termasuk bagasi. Tanpa bagasi itu 900.000 kalau nggak salah. Tapi waktu itu aku sama nambah bagasi itu 1 juta. Jakarta ke Hanoi, harga tiket yang paling murah yang pernah aku temukan itu beli di Bukalapak. Aku pernah lihat tiket murah banget di Bukalapak. Kalau nggak salah itu 6R. Itu Jakarta Hanoi 2 atau 3 bulan sebelum keberangkatan, dengan keberangkatan sekitar pertengahan tahun antara April sampai Juli Agustus mungkin. Itu aku pernah melihat ada tiket 500.000 di bawah 600.000 seingatku. Dan itu adanya di Bukalapak. Tempat lain itu masih di atasnya itu. Agak aneh juga ya di Bukalapak ya. Edisi termurah yang cukup umum itu ya sekitar 700-800.000. Nah Air Asia ini kan sedikit di atas itulah ya. Jadi dia harganya paling murahnya di Air Asia tuh hari-hari murahnya tuh sekitar 900 itu tadi. Pesawat Jakarta Hanoi harga 1, dikit di bawah 1,5 juta itu menurutku biasanya bisa dibilang cukup normal ya, cukup umumnya segitu. Kalau di hari-hari yang mahal, di season-season mahal itu bisa di atasnya itu. Oke, segitu dulu di video ini, bersambung ke video berikutnya supaya video yang ini nggak terlalu panjang. Di video berikutnya aku akan membahas tentang backpack, packingnya, batas bagasi pesawat, tentang nukerin duit, dan beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam traveling kayak gini.